Tumbal irigasi Lubuk Nagodang. Kali ini penelusuran Niniku Rinci berada di Sulak, tepatnya di irigasi Lubuk Nagodang. Mbak Nini bersama dengan salah satu warga di desa Lubuk Nagodang, dan juga menurut informasi dari beliau, ternyata sudah banyak orang yang meninggal di irigasi ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Ada yang meninggal mati tenggelam, terjatuh dari rakit, terjatuh dari jembatan, dan kejadian aneh lainnya yang banyak terjadi di sini. Awal mula saya datang, saya sedikit merasakan hawa panas yang berasal dari salah satu sosok dominan penguasa irigasi ini. Dari hasil komunikasi saya dengan sosok ini, dia mengatakan saya ingin 7 kepala manusia untuk saya makan. Hal ini juga sejalan dengan para tetua ataupun orang tua yang bisa melihat seperti saya. Para beliau-beliau itu mengatakan setiap bulan purnama mereka akan melihat 7 orang berjejer, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosok ini juga mengatakan pada saat awal mula dibangun irigasi ini, ada suatu perjanjian yang dijanjikan oleh beberapa orang untuk memberikan 1 kepala sapi untuk jadi santapan sosok ini. Namun seiring berjalannya waktu, janji yang sudah dikatakan tersebut tidak kunjung dipenuhi hingga sosok ini marah dan menggantinya dengan 7 kepala manusia. Dari penglihatan saya, ada 5 orang jin korin yang saya temukan di irigasi ini, dan juga sejalan dengan berita meninggalnya 5 orang di irigasi Lubuk Nagodang ini. Artinya masih 2 orang untuk mencapai angka 7. Pada saat ini sosok tersebut berada di atas kami dengan matanya yang merah, lidahnya yang menjulur seakan terus mengintai-ngintai korban yang akan jadi santapan dia selanjutnya. Di jembatan ini saya melihat dengan jelas flashback kegiatan-kegiatan di irigasi ini, mulai dari warga sekitar maupun warga luar yang mengambil pasir di sini, hingga pertengkaran-pertengkaran kecil dari warga yang melakukan kegiatan di sini. Dan itu semua karena pengaruh dari sosok penguasa ini. Dan pada saat ini, warga ini juga lagi menceritakan pada saat kejadian mencari orang tenggelam di sini. Dan juga beliau masih ingat dengan jelas wajah dan tubuh anak kecil yang beliau bantu angkat ke permukaan. Beliau juga ikut terlibat dalam proses evakuasi korban. Saya juga turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Sosok ini benar-benar negatif. Selama saya berada di irigasi ini, dia selalu terus-terusan melirik sana-sini dengan lidahnya yang seperti ingin makan. Saya melihat gerak-gerik sosok ini, suaranya, energinya itu benar-benar ngebuat aku merinding sekujur badan aku. Karena aku belum pernah bertemu dengan sosok senegatif ini. Ini aku lagi memperagakan gimana cara dia geleng-geleng, matanya dari lidahnya. Itu benar-benar ngeri banget, teman-teman. Ini saya lagi menunjukkan posisi di mana sosok itu berada, dan saya peragakan bagaimana bentuk dan wujudnya. Ini benar-benar negatif banget. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Dari gambarnya aja sudah kayak gitu, apalagi aslinya. Ini benar-benar dia lidahnya itu tuh seperti lidah ingin makan gitu. Matanya juga melalangak, merah, besar, ngelihat kesana kemari seperti ingin mengintai sesuatu gitu. Nah, kemudian saya dikasih lihat ya sama 5 jin korin yang saya lihat sebelumnya itu dalam keadaan kaki mereka itu tuh terikat gitu. Terikat seperti ada rantai bercahaya warna merah yang mengikat ke-5 jin korin ini. Ini mungkin karena faktor mereka itu semua itu ada sangkut pautnya dengan sosok penguasa di sini. Nah, di sini aku menemukan sejenis pusaran besar yang benar-benar mengeluarkan energi besar. Ketika saya tanyakan kepada beliau, salah satu warga di sini ya, beliau juga bilang memang ada sejenis pusaran ketika pintu irigasi dibuka. Nah, tapi dari penglihatan aku ini, yang aku lihat berupa pusaran di bawah air ini tuh berupa pusaran yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang kayak gitu. Jadi kayak pusaran goib yang dibuat oleh penguasa sosok ini gitu. Kemudian sosok yang negatif ini tuh kembali komunikasi dengan saya dengan mencoba ingin masuk ke badan saya. Saya tuh benar-benar nolak
karena dia benar-benar negatif. Saya nggak mau setelah itu badan saya akan sakit-sakit gitu. Nah, di sini lagi saya lagi buka komunikasi juga. Saya lagi panggil, kan dia di tiang ujung. Saya mencoba komunikasi, dia loncat tiba-tiba ke tiang yang deket aku. Aku sampai merinding, benar-benar sampai merinding kan dia sampai loncat dari situ. Gila, loncatnya itu tuh cepet banget, kayak ngekep gitu, benar-benar di atas itu. Nah, pada saat ini saya buka komunikasi lagi. Saya tanyakan, apa maumu? Kenapa kamu sampai mengambil manusia yang tidak bersalah untuk menjadi tumbal kamu gitu? Dia bilang ya karena perjanjian dari manusia itu sendiri gitu. Manusia itu yang menjanjikan kepada saya hanya menagih janji itu, kayak katanya gitu kan. Sosok ini juga mengatakan kalau misalnya saya tidak dapat apa yang saya diinginkan sembari mencari kepala selanjutnya, kalau misalnya ada seperti darah kambing ataupun sapi atau ayam, dia juga suka. Dan lagi-lagi saya merinding. Nah, di sini saya bertemu dengan beliau, sosok positif, memang asli dari tanah. Beliau seperti memakai kain yang diikat kepalanya warna merah. Beliau gagah perkasa begitu. Beliau juga menitipkan pesan kepada saya, yaitu berupa peribahasa seperti kayak lumbung padi jauh di dalam, pokoknya seperti itu. Intinya itu beliau bilang jangan menjadi manusia yang sifatnya seperti jin gitu. Jadi beliau melihatkan kejadian-kejadian di irigasi ini. Beliau bilang menitipkan pesan, manusia ini sekarang kenapa sifatnya sudah seperti jin gitu, kayak gitu. Juga beliau menitipkan pesan. Jadi pada saat saya lihat korban-korban yang ditumbalkan oleh sosok ini itu meninggal di sana, dicari jasadnya gitu ya. Faktor ketemunya itu juga faktor dari beliau ini gitu. Jadi beliau ini juga membantu supaya jasadnya itu ditemukan gitu. Tapi beliau tidak bisa menegah ataupun ngebatasin sosok yang negatif ini untuk mencari tumbal. Beliau tidak punya kuasa ataupun tidak bisa ikut campur akan hal itu, kayak gitu. Dan lagi-lagi saya diingatkan sama pusaran yang besar itu. Jadi kalau misalnya pusaran itu ada ya, tidak dibatasin oleh sosok yang pendekar ini, seperti pendekar ini, mereka tidak akan ditemukan jasadnya gitu. Ini benar-benar saya sampai oleng. Saya komunikasi sama sosok yang negatif ini benar-benar saya sampai oleng, kepala saya pusing karena memang sebesar itu energi dari sosok ini gitu. Kemudian saya komunikasi lagi sama jin korin ini. Saya kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua yang ada di tempat ini, baik jin korin yang saya lihat, sosok penguasa yang negatif ini, maupun sosok laki-laki pendekar yang saya komunikasi ini. Semuanya saya kirimkan Al-Fatihah, termasuk sosok-sosok liar yang ada di sekitaran irigasi ini. Ya, semoga mereka kalau misalnya belum menemukan titik terang, cepat menemukan titik terang. Semoga yang negatif akan sedikit menjadi arah positif, seperti itu. Nah, di sini kok aku balik lagi cerita dan komunikasi sama sosok pendekar ini yang memang menjaga tanah di sini, yang memang ada asli dari sini gitu ya, area sekitar itu yang saya tunjuk itu gitu. Terus beliau memberikan peribahasa, saya tidak mengerti. Saya tanyakan pada warga yang ikut sama saya. Beliau akhirnya menjelaskan, oh ternyata peribahasanya tersebut kayak seperti menjelaskan, memberikan nasihat kepada kita semua bahwa manusia janganlah berupa seperti karakter jin, kata beliau. Hal itu semua terjadi karena ulah dan faktor utama dari manusia itu sendiri. Saya berharap dengan adanya video ini mungkin pesan yang saya sampaikan dapat tersampaikan, dapat dimengerti begitu. Ini saya lagi pamit sama semua sosok yang ada di sini, yang negatif, yang positif, bahkan yang pendekar ini tuh benar-benar saya mengucapkan terima kasih kepada beliau, kayak gitu. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, tinggalkan jejak. Terima kasih.